Kipas angin Mas Pin mati, jangan buru-buru dijual. Apa ganti dinamo? Tuh, Masih bisa selamat diperbaiki. pagi. Simak baik-baik. Jangan Ini lupa di benerin subscribe-nya. kipas angin Mas Pion yang mati. Kita pertama-tama copot yang untuk belok kiri kanan itu. Kalau itu bukan bahutan, tinggal dicongkel aja, tapi ya hati-hati jangan sampai patah di dalamnya. Nah, itu sudah bisa dicabut. Nah, sekarang kita sebenarnya tadi enaknya jangan baut dulu, diambil di bagian yang belakang dulu, yang klem-kleman itu. Tapi tadi saya mengambil bautnya dulu, tapi ya sama-sama bisa. Nah, itu ada 3 baut di depan. Nah, itu klemnya sudah mulai saya bongkar. Hati-hati ya, klemnya ya jangan sampai patah. Kelop-kelopan itu agak susah, jadi ya hati-hati kalau nanti merusak covernya. Agak telaten. Itu ada 4 kancing kalau nggak salah. Nah, kalau klemnya sudah dibuka, tinggal dicongkel aja sama baut main. Nyongkelnya juga hati-hati. Nah, itu sudah bisa saya bongkar. Kotor sekali. Nah, itu dinamonya. Sekarang kita dibersihkan dulu ya, gak apa-apa, tapi ini langsung saya ke titik poinnya, saya benerin. Jadi jangan dulu dibongkar ya guys. Ini untuk memastikan dinamonya yang spolnya yang putus, apa dinamonya yang ngancing, itu bisa didengerin. Kalau dihidupin saklarnya itu kok masih berdengung, biasanya kerusakan kapasitor. Kalau kerusakan kapasitor itu kapasitornya melendung, dan ada yang tidak melendung. Tapi kalau besi yang buat nancepin baling-balingnya itu seret, itu biasanya kabel spolnya aman, tinggal dikasih oli aja, biasanya kering dan ngancing. Nah, itu saya ternyata kerusakan ada di spolnya, jadi saya ini coba saya cek dulu di bagian bawah, apakah saklarnya yang rusak. Biasanya saklarnya ya juga bisa rusak, kabelnya putus. Nah, ini dicek pakai multitester dengan skala kilo ohm. 1 kilo, 10 kilo bisa, tapi biasanya diposisikan 1 kilo. Untuk memastikan yang rusak itu kabel colokannya listrik, atau saklarnya, atau spolnya. Nah,
itu gimana itu kabel probel yang merah atau yang hitam itu ditancepin di kabel biru steker listrik untuk memastikan kabelnya putus apa tidak. Soalnya biasanya kabelnya yang sudah lapuk termakan usia putus juga bisa. Nah itu kabel dicek satu persatu masih aman kabelnya. Nah itu kabel masih bagus semua, kabel masih oke. Nah ini mengecek spoolnya. Nah itu berarti kabel biasanya yang putus itu yang probel merah tadi, yang kabel putih. Nah sekarang kita membuka dinamo. Kalau bisa pakai obeng juga obeng aja bisa. Nah itu kalau pakai obeng tidak bisa, pakai tang. Soalnya kalau cuma pakai obeng aja berputar semua. Jadi yang depan dipegang sama tang biar tidak putar semua untuk melepas. Itu di belakang juga dilepas soalnya nanti mau dibongkar spoolnya. Biasanya di dalam spool itu ada sikring, biasanya putus di sikring. Bisa diganti sikringnya, bisa dilangsung, tapi biasanya saya tak langsung aja. Tapi yang aman itu dikasih sikring kembali, tapi kalau saya tak langsung. Nah, itu ada empat baut diambil semua. Tapi hati-hati ya yang melepas tutupnya itu spoolnya juga kotor, nanti bisa dibersihin. Nah itu hati-hati, itu kancingan tali tisnya dilepas dulu biar bisa ditutup depan spool, bisa dilepas. Hati-hati jangan sampai mengenai spool, pakai solder bisa. Nah hati-hati melepasnya jangan sampai ceprol atau lepas semua. Nah hati-hati melepasnya. Nah itu saya tunjukin. Nah itu di probel hitam itu ada sikring, yang namanya sikring itu fuse. Itu bisa diganti, kalau ada stoknya diganti. Tapi kalau saya cool jumper langsung. Aman kalau di jumper, soalnya ini kan spoolnya kabelnya kecil. Kalau ada korsleting biasanya langsung putus di spool. Kalau lebih amannya dikasih sikring lagi. Itu bisa putus karena termakan usia biasanya. Yang menghidupin kipasnya terlalu lama bisa merusak. Nah itu saya jumper pakai tang. Bisa disolder,
Itu ada kawatnya, jadi dijember gitu aja. Diulir pakai tang bisa. Nah sekarang dicoba pakai probli. Nah pakai colokan itu di kilo ohmnya dikasihkan ke 1 kilo biar kelihatan sudah kabelnya sudah nyambung apa tidak. Kalau 10 kilo cuma jarumnya cuma naik sedikit. Nah dipindah ke 1 kilo naiknya bisa. Nah itu video saya percepat dikit. Nah sekarang bisa kipas sudah bisa menyala. Waduh, sayangnya berarti waktu tadi nggak kerekam. Padahal tadi saya rekam. Oh maaf bos. Video yang edit keliru lah itu. Nah itu sekarang posisi menutup. Maaf video yang edit kurang pas. Tapi tidak apa-apalah. Nah ini posisi waktu penutupan, tutup dinamo depan dan belakang lah. Sebenarnya yang ngedit harusnya kayak gini pas. Nah itu sudah bisa menyala. Nah itu sudah bisa menyala, dibantu dengan tangan itu, soalnya baut belum kepasang semua dan oli belum saya kasihkan oli. Minyak makan bisa, oli bisa. Oli dikasihkan di dudukan besi yang putih itu dekat laker. Nah, itu bisa sudah bisa berputar.